Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram awwalus sinina wa syuhur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taqulu lana dhuhran indal azizil ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mansur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim dawil hidayati wal inayah minallahil azizis syakur. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, di malam yang mulia, kita bersama-sama diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di majelis yang mulia dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri bersama-sama, kita zahirkan dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sanjungan shalawat serta salam marilah kita haturkan kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala syaril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan malam ini juga masih di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung bulan Muharram ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an senantiasa mengingatkan kepada kita sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka oleh karena itu di setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bulan Muharram ini, kita sama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita sebagai bekal nanti kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita sebagai manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi Allah menciptakan kita ada tujuan. Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah kemudian sebagai hamba Allah. Kalau manusia itu sebagai hamba Allah, berarti manusia ini harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah, berarti kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita dalam Al-Quran, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Jadi Allah menciptakan kita ke dunia ini sebagai hambanya, maka kita patuh dan taat kepadanya, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi 24 jam itu Allah perintahkan kita untuk beribadah. Karena ini sudah janji kita di hadapan Allah. Ketika roh kita di Lauhul Mahfuz, sebelum dilahirkan ke dunia, ditanya dulu oleh Allah, wahai roh, sanggupkah engkau kuciptakan ke dunia? Roh kita menjawab sanggup. Jadi roh kita dulu sudah sanggup kalau kita mau diciptakan ke dunia ini. Nah, karena manusia itu sifatnya lupa, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sanggup sebagai hamba Allah, sanggup untuk melaksanakan semua perintahnya Allah, maka oleh Allah ditulis dalam Al-Quran surat Al-Zariyat 56 tadi. Kenapa supaya manusia tidak lupa? Karena sifatnya manusia itu kan lupa. Al-insani ma'il khabar wa nisa. Jadi sifatnya manusia itu lupa. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran, diingatkan dalam Al-Quran saja banyak orang yang lupa. Dipanggil oleh Allah 5 kali dalam satu hari, satu malam, gak adil. Bahkan yang gak adil itu yang dekat dengan musola, yang dekat dengan masjid, itu yang gak adil. Apakah itu gak dengar atau memang sakit kerasnya? Tapi yang jauh lagi. Nah, ini karena kita ini dipanggil oleh Allah 5 kali, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita betul-betul sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berjanji, kita kalau dipanggil roh, sanggupkan menciptakan dunia, sanggup Gusti. Qalu bala sahibna, sedikit jauh Gusti, saya siap mengemban amanah yang diberikan kepada kami, karena Engkau adalah Tuhan kami. Ini roh kita dulu. Ditanya lagi, berapa lama kau sanggup di dunia? Ada yang sanggup 50 tahun, ada yang sanggup 60 tahun, ada yang sanggup 65 tahun, ada yang sanggup 70 tahun. Nah, bapak-bapak sanggup berapa tahun dulu, Pak? Ada yang ingat? Ibu-ibu sanggup berapa tahun dulu? Ketika ditanya oleh Allah, tidak ada yang ingat, karena itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita ingat, saya dulu sanggup 65 tahun, sekarang sudah 64 tahun 10 bulan, berarti kurang 2 bulan. Siap gak siap harus kembali. Kenapa? Karena syaratnya orang meninggal dunia tidak harus sakit. Syaratnya orang meninggal dunia tidak harus tua. Apa syaratnya orang meninggal dunia? Kalau kontraknya habis. Dan dulu kita kontrak kepada Allah berapa tahun? Nah, kalau sudah kontraknya habis, mau gak mau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sanggup 70 tahun, ada yang sanggup, saya lihat-lihat dulu Tuhan, kalau memang enak saya teruskan, tapi kalau gak enak saya kembali. Maka ada bayi yang baru lahir meninggal dunia. Itu karena sudah janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, karena kita sudah berjanji di hadapan Allah, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai hamba Allah, maka kita juga harus betul-betul melaksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, Allah ini tidak hanya memerintahkan kita ibadah, tetapi ibadah yang kita kerjakan itu ada syaratnya. Syarat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya tidak diterima oleh Allah. Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau syaratnya itu tidak dipenuhi, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya ibadah kepada Allah? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi syaratnya ibadah kepada Allah itu harus mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya. Kalau ibadah itu tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah.
misalnya sholatnya nggak ikhlas, ada pamrih, entah itu pamrih supaya disanjung orang, entah itu pamrih supaya dianggap itu orang yang alim, entah itu pamrih supaya nanti mertua lebih sayang, atau supaya nanti diambil mertua dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita sholat sudah diajarkan ada doa yang selalu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah diberikan petunjuk sebelum kita sholat. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun termasuk ibadah sunnah, kita silaturahim dianjurkan oleh Allah. Tapi kalau silaturahim itu terpaksa bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang namanya silaturahim ini perintah Allah, dan Allah memberikan pahala yang begitu besar. Termasuk hadir di majelis yang mulia seperti ini, di samping kita melaksanakan perintahnya Allah, maka ini juga termasuk salah satu bentuk silaturahim kita. Dan ini sangat dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW itu paling suka kepada majelis. Rasulullah dimanapun berada, ketika mendengar majelis taklim, Rasul berhenti. Rasul masuk dalam majelis itu, mengikuti majelis itu, setelah selesai Rasul keluar. Kenapa? Karena sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan majelis seperti ini salah satu majelis di mana kita mentransfer doa-doa kita kepada leluhur kita yang sudah berada di alam barzakh. Jadi majelis ini tempat untuk mentransfer doa, supaya ahli kubur kita, orang tua kita yang berada di alam barzakh, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia? Manusia sebagai khalifah. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Karena kita sudah terlanjur berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dulu sebelum memberikan khalifah kepada manusia, ini sudah ditawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuk gunung ditawari, gunung nggak mampu. Termasuk matahari ditawari nggak mampu, bulan ditawari nggak mampu, bumi ditawari nggak mampu. Tapi ternyata manusia ketika ditawari oleh Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia ini, manusia sanggup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibala fa'abaina ayyuhmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha insana innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi manusia itu sanggup memikul amanah itu. Padahal yang namanya amanah itu beratnya luar biasa. Imam Ghazali mengaku berdialog dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, wahai muridku sekalian, apakah yang paling berat di dunia ini? Muridnya menjawab, ada yang menjawab bumi, ada yang menjawab gunung,
ada yang menjawab besi dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali itu betul, tetapi yang amat berat di dunia ini adalah membawa amanah. Jadi amanah ini paling berat. Maka manusia sudah terlanjur mau memikul amanah ini sebagai khalifah fil ardh, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang ada di dunia. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah wa al-milul ladzi 'alan nasi ra'i wa huwa mas'ulun anhu. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita adalah pemimpin. Seorang laki-laki pemimpin, seorang pejabat pemimpin, ketua RT pemimpin, ketua masjid pemimpin, ketua mushola pemimpin. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang kita pimpin. Kita sebagai kepala keluarga, maka nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin dalam keluarga itu. Seorang wanita juga pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya. Jadi semua yang ada di dunia ini manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah, maka tidak lepas dari pertanggungjawaban ketika nanti kita berada di akhirat. Bahkan apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah menurunkan dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskan oleh Allah di dalam tubuh kita masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan akan dicatat. Bahkan perkataan yang paling pendek, makan, minum, tidur, ini dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak ada yang lepas dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Perkataan apapun akan dicatat. Amal sedikit pun juga akan dicatat. Dosa sedikit pun juga akan dicatat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dicatat. Jadi nggak ada yang lepas. Ya kalau di dunia mungkin masih bisa kita berbohong, kita mencuri, mungkin barangkali orang yang punya harta nggak tahu kalau kita yang curi. Tapi Allah tahu, karena Allah mengutus dua malaikat Raqib dan Atid yang akan mencatat. Kita mungkin bisa berbuat bohong kepada orang lain. Orang nggak tahu kalau kita bohongi. Tetapi malaikat Raqib dan Atid tidak bisa dibohongi. Kita mungkin bisa jadi ketika kita diberikan amanah, kita nggak amanah, kita ingkar dengan amanah itu. Manusia yang kita bohongi nggak tahu, tetapi malaikat Raqib dan Atid tidak pernah lepas dari itu. Tahu semua apa yang kita lakukan. Kita ngerasani orang yang kita rasani nggak tahu, tapi malaikat Raqib dan Atid tahu kalau orang ini ngerasani orang.
Jadi kalau kita tahu bahwa yang ada dalam diri kita itu adalah malaikat raqib dan atid, kita tidak akan mau, kita tidak mungkin kita bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak akan mungkin bisa lepas untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena semua yang akan kita lakukan, pasti akan dilihat oleh malaikat raqib dan atid yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke kantor kita korupsi, ya mungkin kepala kantor kita nggak tahu, teman-teman kita nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu dengan laporan malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kita menipu orang yang kita tipu nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka itulah semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini nanti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan dipertanggungjawabkan, puasa kita juga begitu, amal ibadah kita semua akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus betul-betul apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini betul-betul sudah sesuai dengan perintahnya Allah, atau kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah kita akan dibantu, kita akan ditolong, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau selama kita hidup di dunia, sholat juga tidak dilakukan, apalagi puasa ini kadang-kadang puasanya di depan saja. Hari pertama puasa, kedua sudah nggak puasa lagi, nanti kalau sudah terakhir puasa lagi. Nah, itu zaman dulu saya juga dikasih tahu kalau itu namanya puasa kendang. Puasa kendang itu di depan dan di belakang, di tengah kosong. Makanya jangan hilang fenomena yang terjadi saat ini. Kalau sudah Ramadan yang pertama, masjid itu kecil, mushola kecil, tidak muat, saking banyaknya orang. Tetapi kalau sudah 1 minggu, ternyata musholanya kebesaran, jamaahnya habis. Ini fenomena yang terjadi di akhir zaman seperti ini. Jadi masjid mushola itu hanya di awal-awal Ramadan. Bahkan ada orang yang sholat itu hanya setahun 2 kali. Ada nggak yang sholat setahun 2 kali? Ada. Banyak. Sholat hari raya Idul Adha sampai sholat hari raya Idul Fitri. Ada yang sholatnya itu hanya 1 minggu sekali. Setiap hari Jumat sholat, tapi di luar hari Jumat tidak sholat Jumatan. Ada juga yang masuk ke masjid itu hanya 2 kali seumur hidup. Yang pertama itu pada saat akad nikah, yang kedua pada saat disolatkan, bukan sholat, disolatkan. Lalu 2 kali saja. Akad nikah sama diberangkatkan ke kuburan, itu masuk ke masjid, masuk ke mushola. Lalu juga banyak yang seperti itu. Pada nanti semua akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak pernah sholat misalnya, ya nanti ketika nanti di alam kubur harus sudah merasakan. Karena orang yang nggak sholat ketika masuk ke liang kubur, itu begitu masuk, malaikat itu sudah sakit hatinya luar biasa. Begitu masuk, ditutupi baru dikasih tangan. Yang tak bisa itu mungkin berapa langkah, itu sudah dipukuli malaikat. Karena ini ada kisah yang nyata. Saya dulu tuh punya teman, sama-sama masuk pesantren.
Ketika 2 hari dia masuk pesantren, dia lompat dari pagar pulang, nggak kembali. Karena dia anaknya orang kaya, hidupnya enak, tiap hari dia mabuk-mabuk, minuman keras. Nah, setahun kemudian saya pulang. Nah, ketika saya pulang itu di pas bulan Ramadan, ada di pos roda itu minuman keras. Saya ingatkan, Mas, ini bulan Ramadan, ini sudah waktunya sholat subuh, sudah pulang aja, nggak usah minum-minuman lagi. Jawabannya apa? Oh, ini uang-uang saya sendiri, kenapa kau harus ikut campur? Ya sudah, saya langsung ke masjid. Begitu saya pulang dari masjid, ternyata itu sudah tergeletak, mulutnya penuh dengan busa. Lalu saya lapor kepada orang tuanya, dibawalah ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, diantarkan oleh orang tuanya, saya juga pada saat itu ikut ke rumah sakit. Di rumah sakit itu minta uang kepada ibunya, pun saya minta uang 20.000. Untuk apa? Beli minuman. Begitu dikasih uang 20.000, Allah mencabut nyawanya. Begitu dicabut nyawanya oleh Allah, ini uang 20.000 nggak bisa ditarik dari tangannya. Enggak, sampai dia dimakamkan. Saya ikut memakamkan itu. Bahkan pada saat itu saya ikut untuk mengambil jenazahnya itu karena saya dibawa dengan pamannya. Begitu saya masukkan, pamannya juga ikut masukkan itu. Nah, Allah menunjukkan ketika itu sudah dikuburkan, sudah dikasih tanah, semua takziah keluar dari makam itu. Allah menunjukkan pamannya yang bawa mobil, ternyata kunci itu masuk dalam mobil itu, dalam kubur itu. Bingung pamannya, wah, masuk di dalam kubur itu, digalilah kubur itu. Setelah digali ternyata, subhanallah, betul apa yang dikatakan Allah, ada yang namanya fitnah kubur. Begitu dibuka, kain kafan itu sudah terbakar. Wajahnya itu sudah hancur, penuh dengan darah. Coba bayangkan berapa menit malaikat Munkar dan Nakir itu menghantam seluruh tubuhnya, membakar semua kain kafan yang ada di dalam tubuhnya. Hanya beberapa menit sudah terbakar semua. Ini membuktikan bahwa ternyata fitnah kubur itu ada. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia, kita mungkin barangkali orang tua kita meninggal dunia, mungkin keluarga kita meninggal dunia, ada peringatan yang namanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Di sini juga ada ya. Apalagi kita dengan kuburan. Apa gunanya itu? Apa manfaatnya kita mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul pertama, haul kedua, 1000 hari? Ini ada maknanya. Karena mayat itu setelah dia meninggal dunia, setelah rohnya dicabut oleh malaikat Israel, roh itu dibawa ke ini oleh malaikat Israel. Ketika disampaikan kepada Allah, Allah katakan, ini terbuat dari tanah, maka kembalikan dia ke tanah. Kembalikan lagi ke tanah, roh itu. Maka setelah roh itu dikembalikan lagi, roh berada di atas keranda. Jadi ketika roh itu dicabut, roh itu dibawa, diturunkan lagi, roh itu berada di atas keranda. Maka ketika roh itu dimandikan, roh itu dikafani, roh itu disolatkan, maka jasad disolatkan, jasad dimandikan, roh tahu, melihat roh. Setelah dia melihat roh itu, ketika roh sudah dibawa ke makam, dimasukkan ke liang lahat, kemudian dimasukkan semua tanah-tanah di situ. Setelah selesai itu baru roh kembali masuk ke dalam tubuh manusia itu. Cuma tidak masuk secara keseluruhan, dia hanya dari pusat sampai ke mulut. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi tidak semua orang bisa menjawab itu. Maka ada yang 1 hari bisa menjawab 1 pertanyaan, ada yang menjawab
menjawab secara keseluruhan, ada yang tidak bisa menjawab. Maka ditunggu oleh malaikat munkar dan nakir sampai dia bisa menjawab secara keseluruhan. Sampai 7 hari belum bisa jawab, ditunggu sampai 40 hari. 40 hari belum bisa menjawab secara keseluruhan, ditunggu sampai 100 hari. 100 hari belum bisa menjawab, ditunggu sampai haul yang pertama. Haul pertama ditunggu, kok belum bisa jawab, masih ada kurang 2, ditunggu sampai haul yang kedua. Haul yang kedua belum bisa menjawab, tinggal 1 pertanyaan, ditunggu sampai 1000 hari. Terakhir, setelah 1000 hari tidak ada lagi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka kenapa ada peringatan itu? Peringatan itu tujuannya adalah membantu supaya ahli kubur itu bisa dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu tujuannya. Dibantu orang yang masih hidup, dibantu dengan anak yang soleh, dibantu dengan istri yang solehah, dibantu dengan keluarga, dibantu dengan teman, supaya apa? Bisa menjawab pertanyaan itu. Karena kalau tidak bisa menjawab, dia akan celaka untuk selama-lamanya. Maka itulah roh itu perlu untuk kita ajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah roh itu dengan keikhlasan kita itu. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas, maka insya Allah roh itu mengikuti. Kalau tidak ikhlas juga, karena yang tidak ikhlas itu adalah roh kita. Kalau jasad itu nggak bisa ikhlas, jasad itu sering berbohong. Makanya nanti ketika sudah berada di akhirat, semua tidak akan bisa berbicara kecuali tangan kaki kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan selama di dunia. Roh ditanya oleh Allah, roh kau sholat? Tangan menjawab, oh enggak pernah sholat. Waktu sholat malah dia ke warung minum kopi. Roh ditanya, roh kamu enggak sholat Jumat? Enggak, oh dia masih kerja sholat Jumat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh itu perlu ketika di dunia untuk diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh diajak untuk ibadah, roh diajak untuk puasa, roh diajak untuk silaturahim, roh diajak untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau roh kita sudah kita ajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika nanti suatu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi kalau enggak bisa, ya kalau di dunia mungkin saat ini ditanya Allah bunga siapa Tuhanmu, bisa dengan mudah menjawab Allah Tuhan saya. Kenapa? Karena otak kita masih ada. Ditanya Nabiullah siapa Nabi Muhammad, Nabiku, dengan mudah kita bisa jawab. Tapi kalau nanti sudah otak itu sudah tidak berfungsi, jasad sudah tidak berfungsi, maka sulit untuk bisa menjawab. Kecuali roh yang setiap saat diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu juga tidak hanya lahir kita, tapi batin kita, roh kita juga harus berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu oleh Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu pada akhirnya adalah menjadi orang yang muttaqi, orang yang takwa. Siapa orang yang mendapatkan gelar takwa? Tentu orang yang puasanya tidak hanya lahirnya saja, tetapi juga batinnya diajak berpuasa. Lahir batin puasa, pasti kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Tapi kalau puasanya hanya lahirnya saja, batinnya tidak ikut puasa, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tiap tahun puasa tidak ada perubahan dalam jiwanya. Padahal satu kali berpuasa akan menjadi orang yang takwa. Ciri daripada takwa adalah tawadhu, rendah hati.
Loh, kalau ada orang yang puasa setelah puasa kok masih sombong, masih iri, masih dengki, masih sering menyalahkan orang lain, masih sering merasa lebih baik daripada orang lain, ya berarti puasanya perlu untuk dikoreksi. Kenapa? Karena satu kali puasa, kalau kita betul-betul dohir batin kita puasa, maka akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ciri orang yang mendapatkan gelar itu yang paling bisa dilihat adalah tawadhu, rendah hati. Itu orang yang puasa lahir batin. Itu oleh karena itu ibadah apapun yang kita lakukan, mari semuanya harus kita ikutkan roh kita, batin kita, rohani kita ajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semua sudah kita lakukan, insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari manusia yang lain, saling komunikasi. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk leluhur kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini lagi disakiti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mohon doanya yang pertama kepada Bapak Rahman bin Sator, Ibu Marnisa binti Demo, yang ketiga Minum binti Sonadi. Semoga almarhum dan almarhumah senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadihi ya wala solehah usul lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi ya ahad ya wasi'ul jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli hadin wa wasi'ati fi ma'lumatillah wa biyadi wa afdali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina. Allahumma ighfir rahmah wa Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina wa anhum kama rabbana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Segala salah dan hilang dari batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu